Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari sikap menolaknya Habib Rizik Syihab atas pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani khususnya yang membongkar dalam buku terbarunya siapa Habib Usman bin Yahya yang sebenarnya, sehingga punya kedekatan khusus dengan orang Belanda. Dan ini sudah sering dibahas oleh Gus Aziz Jazuli terkait siapa Habib Usman bin Yahya. Dan bisa disimpulkan bahwa Habib Usman bin Yahya adalah antek Belanda. Orang yang membranding dirinya sebagai ulama tapi justru mendukung penjajah. Dalam hal ini Habib Usman bin Yahya justru melindungi penjajah, bahkan menjadi kaki tangannya penjajah. Nah, dari buku terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membongkar siapa Habib Usman bin Yahya, nampaknya orang-orang Balawi ini kepanasan. Terbukti Rizik Syihab dalam ceramah terbarunya ini framingnya adalah bahwa kedekatan Habib Usman bin Yahya kepada Belanda ini bukan berarti Habib Usman bin Yahya diangkat menjadi mufti oleh Belanda. Bahkan Habib Rizik Syihab menolak atau menganggap berita bohong bahwa Habib Usman bin Yahya itu menerima gaji dari kolonial Belanda. Bahkan pada saat Snokkorgroje datang kemudian mengusulkan agar Habib Usman bin Yahya itu digaji oleh Belanda, tetap Habib Usman bin Yahya, kata Rizik Syihab, menolak menerima bayaran. Hanya saja tawaran jabatan itu diterima oleh Habib Usman bin Yahya hanya dengan satu alasan, yaitu lihibdil ummah. Ini framing dari Rizik Syihab. Nah, sebelum saya mengomentari, saya mengkritisi dan saya tunjukkan fakta dan datanya. Alangkah baiknya kita simak dulu cuplikan pernyataan dari Rizik Syihab yang membantah pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sayang, bantahan Rizik Syihab itu tidak disertai dengan data, hanya modal framing semata, hanya modal membalikkan fakta saja. Nah, penonton bisa simak pernyataan terbaru dari pentolan FPI ini. Silakan simak video yang akan tayang berikut ini. 1871, ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Usman sebagai mufti Batavia, saudara. Tapi catat, saudara, Habib Usman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, ini mesti kita catat. Habib Usman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Usman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda sampai datangnya Snokkorgroje. Jadi kalau ada yang bilang Habib Usman ini dipengaruhi Snokkorgroje, Snokkorgroje itu datang belakangan, tahun 1889, saudara. Artinya umur Habib Usman sudah hampir 70 tahun, sudah 60 tahun sekian, saudara. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Usman dengan Snokkorgroje sebelum Snokkorgroje datang di Jakarta. Jadi karena Snokkorgroje tahu dia akan ditugaskan di Indonesia, dia kemudian cari referensi siapa di Indonesia ini ulama-ulama kaum muslimin yang bisa dihubungi, ada murasalah, saudara. Nah, itu sekitar tahun 1888, 1 tahun sebelum Snokkorgroje datang ke Indonesia. Jadi Snokkorgroje itu bukan bergaul dengan Habib Usman dari Habib Usman muda, enggak.
belakangan. Habib Utsman umurnya sudah hampir 70 tahun. Udah CB ya ikhwan. Nah kemudian, saudara, begitu Senok Hugron datang, saudara, Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak ya ikhwan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak memakan uang dari Belanda, ya ikhwan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah, untuk menjaga umat, saudara. Kalau umat nggak ada muftinya, umat nggak ada yang jagain, berbahaya. Ya memang kita masih dijajah oleh Belanda. Tapi saat itu siapa yang nggak ikuti aturan Belanda, saudara? Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda, tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Dari video yang baru saja kita saksikan, tentu penonton rasanya pengen ketawa. Kenapa ya? Karena Rizik Syihab ini tak henti-hentinya memframing agar masyarakat ini dibuat bingung, atau paling tidak masyarakat ini tidak percaya dengan apa yang telah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian apa yang sudah dipaparkan oleh Gus Aziz Jazuli terkait siapa Habib Utsman bin Yahya yang sebenarnya. Padahal catatan, data, dan sejarah ini sudah sangat nyata, sudah sangat menulis, bahkan dalam kitab, bahkan dalam buku Senok Hugron. Ini di sana dijelaskan bahwa Habib Utsman bin Yahya itu diangkat menjadi mufti oleh Belanda. Dalam hal ini berarti menjadi kaki tangannya Belanda. Kemudian Habib Utsman bin Yahya itu digaji dengan gaji bulanan. 1 bulan itu 100 golden. Dan ini bukan ngawur, artinya memang dalam berbagai sumber ini tertulis bahwa Habib Utsman bin Yahya memang menerima gaji dari kolonial Belanda. Di samping itu Habib Utsman juga mendapatkan penghargaan bintang salib singa, mendapat penghargaan bintang singa, ya, itu penghargaan bergengsi. Nah, kita tahu ketika dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Habib Utsman bin Yahya itu benar-benar menjadi kaki tangannya Belanda, memihak kepada penjajah, kemudian diangkat menjadi mufti oleh Belanda, dan menerima gaji bulanan dari Belanda yang per bulannya itu 100 golden, tetapi Rizik Syihab tidak mau mengakuinya. Bahkan Rizik Syihab justru mengatakan Habib Utsman bin Yahya tidak menerima gaji sepeser pun dari Belanda. Bahkan pada saat diusulkan oleh Senok Hugron agar Habib Utsman bin Yahya itu digaji oleh Belanda, tetap Habib Utsman bin Yahya itu menolak. Jadi dalam kata lain, Habib Utsman bin Yahya ini tidak pernah menerima gaji dari Belanda. Cuma kata Rizik Syihab, Habib Utsman bin Yahya itu menerima jabatannya hanya karena sayang kepada umat, atau dalam bahasa Rizik Syihab itu lihifdil ummah, untuk menjaga umat. Namun sayang, pernyataan Rizik Syihab ini modalnya modal ngawur, tanpa dasar apapun. Artinya Rizik Syihab sampai ngomong begitu itu referensinya dari mana? Itu kan hanya modal framing. Artinya mau menolak kalau Habib Utsman bin Yahya menjadi antek Belanda sekaligus mendapat gaji dari Belanda. Ini Rizik Syihab mau menolak itu. Hanya saja Rizik Syihab ini tidak punya modal yang kuat untuk membantah pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berbeda dengan apa yang telah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kita bisa lihat artikel
yang ditulis oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang termuat di web RMI NU, apa yang dipaparkan oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu disertai sumber referensinya. Itu bukan semata-mata tuduhan, artinya ada buku yang memang menulis bahwa Habib Usman bin Yahya itu memang digaji oleh Belanda dengan gaji per bulan 100 gulden. Nampaknya Rizik Syihab ini malu ketika Habib Usman bin Yahya itu menjadi antek Belanda dan justru mendukung penjajah dan menerima gaji dari Belanda. Sehingga dengan segala cara Rizik Syihab memframing, memutarbalikkan fakta. Agar apa? Agar masyarakat ini tidak mempercayai apa yang telah ditulis oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal dari berbagai sumber ini tercatat bahwa Habib Usman bin Yahya di samping diangkat sebagai mufti Batavia, itu juga diangkat sebagai penasehat kehormatan bayaran. Jadi ditempatkan di kantor urusan pribumi, dan ini terjadi di tahun 1891 hingga Habib Usman bin Yahya itu meninggal di tahun 1914. Nah, soal gaji Habib Usman bin Yahya yang per bulan itu mencapai 100 gulden, ini ada dalam laporan atau dalam buku Snokkhorgrondje. Jadi sudahlah Habib Rizik Syihab, nggak usah malu, nggak usah gengsi untuk mengakui bahwa Habib Usman bin Yahya itu benar-benar menjadi antek Belanda, menjadi antek penjajah dan menerima gaji 100 gulden per bulan dari Belanda. Kenapa malu, kenapa gengsi? Wong faktanya semacam itu. Dan tidak hanya satu buku yang menulis itu, banyak buku yang menulis terkait penerimaan gaji Habib Usman bin Yahya dari Belanda. Kok kemudian di framing bahwa Usman bin Yahya itu menolak menerima gaji dari Belanda, bahkan sampai diusulkan agar Belanda memberikan gaji kepada Habib Usman bin Yahya, tetap Habib Usman bin Yahya menolak. Ini adalah berita yang disebarkan oleh Rizik Syihab, merupakan berita hoax. Tujuannya apa? Ya untuk memframing, atau paling tidak agar masyarakat ini percaya kepada Rizik Syihab dan justru menuduh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyebar fitnah. Padahal Rizik Syihab lah yang memutarbalikkan fakta. Dan ini menjadi bukti bahwa orang Balawi ini untuk memenuhi hajat nafsunya, maka segala cara ditempuh. Meskipun dengan cara yang meskipun dengan cara framing, meskipun ngomong tanpa disertai dengan data. Yang penting asal ngomong saja itu Rizik Syihab. Ya yang semacam ini kok disebut cucu Rasul. Yang semacam ini kok disebut keturunan Rasul, itu ya diketawain ayam tetangga. Yang modalnya modal ngelintur, modalnya modal ngawur, hanya asal ngomong saja tanpa disertai dengan data. Coba Rizik Syihab itu banyak membaca buku Snokkhorgrondje. Di situ ada loh penjelasan terkait Habib Usman bin Yahya itu digaji oleh Belanda dengan gaji bulanan. Itu ada. Kemudian mendapat penghargaan bintang salib singa ya. Itu apa kalau memang bukan antek penjajah? Rasanya mau menolak kenyataan, tapi Rizik Syihab tetap tidak mampu. Karena apa yang disampaikan Rizik Syihab lagi-lagi hanya asal ngomong semata tanpa disertai dengan data. Dan untuk Muhyiddin, Anda bisa melihat seperti apa junjungan Anda demi untuk mempertahankan egonya,
demi untuk membuat citra baik kepada Habib Utsman bin Yahya saja, junjungan Anda rela berbohong, rela ngomong tanpa data. Yang penting urusannya membela. Agar apa? Ya agar Muhyiddin ini paham, agar Muhyiddin ini tahu bahwa junjungan Anda itu junjungan yang jahat. Kenapa jahat? Kalau tidak jahat, tentu tidak melakukan segala cara demi untuk menggapai ambisinya. Nyatanya, Rizik Syihab ini menempuh segala cara untuk menutupi keburukan atau kebusukan dari Habib Utsman bin Yahya yang seharusnya ini pro dengan pribumi, tapi pada saat itu justru pro dengan penjajah dan menjadi antek penjajah, bahkan makan gaji bulanan dari penjajah. Nah, ini Rizik Syihab itu malu menerima fakta semacam itu, sehingga ya di framing, dipelintir faktanya agar seakan-akan justru Kiai Haji Imaduddin Utsman DKK ini justru orang yang menebar fitnah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya, berkali-kali Rizik Syihab itu ngomong asal saja, ngomong ngawur, yang penting suaranya keras, tapi nol, karena tidak berdasarkan data dan fakta. Jadi apa yang disampaikan Rizik Syihab itu banyak bohongnya, dan ini bukti di ceramah yang paling baru Rizik Syihab ini ngomong juga penuh dengan kebohongan. Ya, alih-alih untuk membela Habib Utsman bin Yahya karena merupakan klannya, sehingga ya ditutupi keburukannya, sudah nyata-nyata menjadi antek penjajah, tapi sebisa mungkin Rizik Syihab membela agar masyarakat itu tidak mempercayai kalau Habib Utsman bin Yahya itu menjadi antek penjajah. Nah, ini orang-orang yang semacam ini jika masih terus dipertahankan di Indonesia, ya isinya mengadu domba terus. Isinya membuat keruh negara Indonesia. Maka sangat wajar ketika Bang Rhoma Irama kemudian menuduh bahwa Rizik Syihab ini orang yang mengancam keutuhan NKRI. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama bukan tuduhan semata, tetapi memang fakta. Fakta semacam itu bahwa Rizik Syihab itu orang yang membahayakan untuk keutuhan NKRI. Dan Muhyiddin ini ya menurut saya tolol dan botol. Sudah tahu orangnya begitu tapi dibela mati-matian. Tidak sayang kepada negaranya sendiri, justru lebih sayang kepada imigran Yaman yang di sini justru pengen menguasai negara Republik Indonesia. Habib Utsman bin Yahya menurut berbagai sumber itu memang mufti yang diangkat oleh Belanda, kemudian dipekerjakan oleh Belanda dan mendapat penghargaan serta mendapat gaji bulanan dari Belanda dengan jumlah 100 gulden per bulan. Nah, kalau yang disampaikan Rizik Syihab itu semuanya framing, itu tidak benar. Itu hanya dalih untuk menutupi agar kesan di mata publik itu Utsman bin Yahya itu adalah orang yang peduli terhadap umat. Ia rela diangkat menjadi mufti tapi tidak menerima gaji sepeser pun dari Belanda. Jadi itu tujuan Rizik Syihab semacam itu. Jadi mencoba mengframing. Padahal dari ini tidak bisa ditutupi lagi karena terdokumentasi dalam berbagai buku yang menulis bahwa Habib Utsman bin Yahya menerima gaji dari Belanda itu tidak hanya satu buku. Jika ingin lebih tahu detail, penonton bisa buka website RMINO. Di situ artikel Kiai Haji Imaduddin Utsman itu memaparkan, dan apa yang dipaparkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu ada sumbernya. Jadi tidak hanya Kiai Haji Imaduddin Utsman itu asal ngomong, tetapi disertai dengan buku referensinya.
Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.